Saudara, Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Mabes Polri akan memindahkan sejumlah terduga teroris asal Sulawesi Selatan ke Jakarta siang ini. Terduga anggota jaringan Jamaah Ansarut Daulah atau JAD ini rencananya akan dijemput di Bandara Soekarno-Hatta untuk menjalani pemeriksaan. Densus 88 Mabes Polri memberangkatkan sekitar 19 orang tahanan teroris melalui Bandara Lama Sultan Hasanuddin di Maros, Sulawesi Selatan. Proses pemberangkatan para tahanan dikawal ketat oleh petugas. 23 teroris kelompok Jamaah Ansarut Daulah Makassar yang berafiliasi atau pendukung ISIS ini ditangkap pada tanggal 6 dan 7 Januari 2021 lalu. 19 tersangka ditangkap, 1 dalam perawatan, 2 meninggal dunia pada saat penangkapan. Sementara 1 orang lainnya dikembalikan karena tidak terbukti. Seluruh tersangka terancam hukuman maksimal seumur hidup. Dan seluruh tersangka yang ditangkap saat ini yang dibawa berjumlah 19, 1 masih dalam perawatan dan 2 meninggal pada saat penangkapan dan 1 dikembalikan karena tidak terbukti terkait dengan kelompok ini. Mereka dikenakan pasal 15 Junto 7 Undang-Undang 5 tahun 2018 dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Untuk penanganan lebih lanjut, ke-19 orang tersebut dibawa ke Jakarta dalam proses untuk penanganan lebih lanjut oleh Mabes Polri. Ada jabatannya enggak? Kalau di sini dari hasil pemeriksaan sebagian anggota dan simpatisan yang berapa orang Pak yang anggota FPI Pak dari yang 19 orang itu? Dari semua hampir semuanya merupakan simpatisan dan anggota dari FPI Makassar. Seperti pengakuan dari mereka sendiri. Untuk informasi terkini kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi ada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Cindy, jadi hari ini sejumlah terduga teroris ini dipindahkan dari Makassar ke Jakarta. Nah, apakah siang hari ini sudah tiba? Lalu apa saja sebenarnya peran mereka? Untuk peran-perannya secara lebih lengkap, secara lebih spesifik akan diungkapkan oleh polisi. Saat ini kami juga masih menunggu informasi kedatangan dari para teroris ini. Informasinya tidak hanya dari Makassar, tapi juga dari Gorontalo. Jadi rutenya dari Makassar, kemudian transit di Gorontalo, baru dibawa ke Jakarta. Memang untuk jumlah teroris yang dibawa ke Jakarta ini belum ada pernyataan resmi dari polisi, tapi sejauh ini informasi yang beredar, sebanyak 19 tersangka atau 19 teroris dari Makassar, kemudian karena transit terlebih dahulu di Gorontalo, kemudian ada tambahan 7 orang lagi. Sekali lagi ini juga sebenarnya kami masih menunggu pernyataan lebih lanjut dari polisi terkait berapa jumlah pastinya teroris yang dibawa ke Jakarta. Perkiraan tiba sebenarnya dari polisi sebelumnya adalah sekitar pukul 12, tapi hingga saat ini dari Mabes Polri juga masih melakukan koordinasi di Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para teroris ini dibawa menggunakan pesawat charter, pesawat Lion Air Boeing 737-300ER. SOP-nya adalah setiap 1 orang tersangka akan dikawal oleh 2 polisi, itu SOP-nya, sehingga bisa diperkirakan jika jumlah teroris yang dibawa sekitar 20 orangan, artinya kurang lebih atau tidak-tidaknya 40 hingga 50 polisi turut mengawal dalam penerbangan Makassar, Gorontalo hingga ke Jakarta. Nantinya seluruh teroris ini akan dibawa ke rumah tahanan, informasi ada di Mabes Polri. Nantinya akan dilakukan penyidikan lebih lanjut dan juga penahanan di sana mengingat statusnya sudah sebagai tersangka. Artinya untuk peran, kemudian informasi-informasi lainnya juga masih akan terus digali oleh polisi terkait dari para tersangka ini. Untuk yang dari Makassar, 19 orang dari Makassar itu, ini adalah teroris yang sebelumnya diungkap oleh Densus 88 Anti Teror pada 6 Januari 2021 lalu. Mereka disebut merupakan bagian dari jaringan JAD, Jamaah Ansarut Daulah, ditangkap di 5 lokasi berbeda yang tersebar di 3 kabupaten.
pada saat itu barang buktinya yang dikantongi oleh polisi antara lain ada senjata tajam berupa parang, kemudian busur panah, ada senapan angin dan juga sejumlah dokumen. Karena pada saat penangkapan ada perlawanan dari teroris sehingga dilakukan tindakan tegas terukur oleh polisi yang mengakibatkan 2 diantaranya tewas, kemudian 1 mengalami luka tembak. Untuk perannya sekali lagi nanti akan dijelaskan oleh polisi, tapi kalau dari hasil pemeriksaan sejauh ini mengingat mereka sebelumnya ditahan di Rutan Polda Sulawesi Selatan, mereka disebut telah melakukan baiat kepada ISIS pada 2015 lalu di Lomboto, kemudian terlibat aksi pengoboman gereja di Filipina pada tahun 2019. Disebutkan peran mereka adalah sebagai penyokong dana. Mereka juga disebut membantu buronan yang turut beraksi dalam bom gereja Samarinda. Untuk pengamanan di Bandara Soekarno-Hatta, kami juga masih belum bisa melihat langsung karena belum ada informasi pasti nanti mereka akan turun di terminal mana, mekanismenya juga seperti apa. Kami juga masih belum bisa menuju ke sana, masih dilakukan koordinasi di Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Paskalis. Melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, jurnalis Kompas TV Cindy Permadi, terima kasih.